Halo, balik lagi sama gue Billy. Kali ini kita mau ngobrolin sebuah laptop entry level yang low profile. Dari sisi desain pun dia kelihatan klasik, tapi dia sudah tipis dan ringan, cocok buat dibawa kemana-mana. Dan di zaman sekarang yang sudah mau keluar Ryzen 7000 series, apakah yang 5000 series ini masih oke? Ya, ini HP 14S FQ1036EU. Ya, di dalam paket penjualannya ini cukup unik. Jadi selain ada laptopnya dan beserta charger dan kertas-kertasnya itu, disertakan juga sebuah CD-ROM eksternal. Udah jarang kan tuh CD-ROM eksternal zaman sekarang. Walaupun CD udah jarang ada, tapi bagus juga sih kalau disertakan kayak begini. Jadi just in case perlu, ada barangnya. Dan nggak lupa juga ada charger yang cukup kecil, yang mana ini merupakan sebuah charger 45 watt. Nah, ngomongin soal bodinya ya, dia tuh bodinya masih plastik dengan desain yang cukup simple, hanya sebuah logo HP aja di tengah-tengah. Klasik sih ini, seperti HP zaman dulu juga kayak begitu kurang lebih logonya. Dan warnanya di sini yang ditawarkan itu adalah warna natural silver. Kebetulan yang satu ini natural silver, dan ada lagi satu yang namanya pale gold. Dan untuk beratnya sendiri dia cukup enteng, karena beratnya sendiri nggak nyampe 1,5 kilo. Gue sih udah pengalaman dipakai dibawa ke sana sini gitu, itu cukup enteng juga, nggak berasa lah. Mungkin karena gue biasaan bawa laptop berat kali ya. Untuk colokannya di bagian depan belakang itu polos, nggak ada apa-apa. Ya laptop klasik memang seperti itu. Dan untuk portnya di sebelah kiri itu cuma ada satu lubang aja, satu untuk slot SD card reader yang masih full size, nggak yang micro, which is good kalau buat content creator. Ini cukup kepake. Ada tapinya, nanti kita bahas. Nah, sisa portnya itu ada di sebelah kanan. Jujurnya memang kalau semua colokan ada di sebelah kanan, dan kita yang nggak kidal itu memang kadang bisa kena mouse kalau kita pakai mouse. Tapi anyway, di sebelah kanan ini dia ada combo audio jack, lalu ada satu USB Type-C 5 Gbps super speed, dan ada lagi 2 USB Type-A sama 5 Gbps juga super speed. Nah, kalau yang gue lihat sih ini sepertinya yang dua-duanya USB 3.2 Gen 1. Salah, tiga-tiganya tepatnya. Nah, terus ada satu port HDMI 1.4B, dan yang pasti ada power cord juga. Nah, kita mulai buka ke dalamnya, yang mana dia tidak bisa dibuka dengan satu tangan. Nah, ketemu deh layar 14 inch IPS 60 Hz, resolusinya Full HD, itu 1920 x 1080p, dengan bezel yang sudah cukup tipis di kanan kiri, namun di bagian atasnya masih agak tebal karena memang di sana ada webcamnya. Ya, jadi ini merupakan hasil tangkapan gambarnya dari kamera webcam yang ada di laptop ini, HP TrueVision 720p HD kamera. Dan hasil kualitas tangkapan suaranya juga yang masuk seperti ini. Di sini ngomong-ngomong ada dua titik buat lubang mikrofon ya, yang memasukkan suara, dan ada lampu indikator berwarna putih juga saat ini webcamnya sedang menyala dan memasukkan gambar. Jadi kurang lebih kualitasnya seperti ini. Ini ngomong-ngomong cuma di ruangan biasa dengan penerangan satu lampu aja di atas. Kembali ke layarnya, menurut gue ini adalah sebuah layar yang rada kurang oke kalau misalnya memang mau dipakai buat content creation. Karena dari segi warnanya sendiri, dia color gamutnya itu hanya mengcover 45% NTSC aja, atau yaitu kurang lebih sekitar 55-60% sRGB. Ya masih bakalan kurang oke banget sih kalau misalnya dipakai content creation, apalagi ngedit gambar. Kalau ngedit video kalian nggak terlalu pusingin warna ya mungkin masih bisa, tapi kalau gambar kan ya warna itu krusial. Nah, turun sekarang ke keyboard. Ini merupakan keyboard biasa tanpa numpad dan sudah ada backlit berwarna putih ya, dengan seperti biasa 3 tingkat kecerahan. Nah, kalau sensasi selama gua pakai ngetik ya, dia dipakai ngetiknya sih biasa aja, cuman memang di bagian tengah keyboardnya itu kurang sturdy, agak flexing gitu pas dipakai ngetik. Ya
gitulah, kurang keras, cuman memang kalau dipakai ngetik ya masih nyaman-nyaman aja. Dan yang terakhir dari bagian bodinya ini adalah trackpadnya, yang mana menurut gue sih ini nggak terlalu besar, malah cenderung kecil menurut gue. Untuk zaman sekarang seperti ini trackpad ukuran kecil, walaupun buat tipe kayak gue yang sehari-harinya juga menggunakan mouse, ya trackpad kecil memang tidak ada pengaruhnya. Tapi walaupun dia trackpadnya kecil, tapi tetap masih enak kok buat dipakai. Oke, sekarang kita masuk ke bagian jeroannya, yang mana yang satu ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 5700U ya, dia seri U, serinya Ultrabook low power prosesor punya. Dan dari segi RAM-nya sendiri, dia sudah membawa RAM bawaannya itu sudah dual channel 8GB, dan masih bisa di-upgrade lagi loh di sini RAM-nya. Jadi kalau memang kalian rasa 8GB kurang, ya bisa upgrade 2 kali 8 jadi 16 gitu. Buat pengujiannya seperti biasa kita menggunakan Cinebench R23 yang kita run selama 10 kali dan memberikan hasil yang cukup oke. Di awal-awalnya dia bisa sampai 8200-an skornya, dan ke belakangnya dia turun ke kisaran di 7000-an. Ya bisa dimengerti lah kenapa skornya seperti ini, karena memang dia kan tidak menggunakan yang high power punya prosesornya, cuman yang irit daya. Dan kalau ngomongin soal grafiknya sendiri, dia tuh menggunakan yang integrated AMD Radeon Graphics atau ya onboard lah. Tapi memang kelebihan AMD itu ada di situ. Walaupun grafik cardnya itu onboard integrated, tapi masih bisa diajak ngegame juga. Kita bisa lihat nanti hasilnya seperti apa. Anyway, ya untuk benchmarkingnya kita gunakan biasa 3D Mark times Pi, dan skornya ada di 1195. Namanya juga integrated graphic ya. Dan berikutnya biasa 3D Mark Firestrike, skornya ada di 2904. Dan yang terakhir menggunakan 3D Mark Night Rate, skornya itu ada di 12244. Dan buat stress testnya agak sayang sih, dapetinnya itu not pass di 94,3%. Buat storage bawahnya dia sudah oke karena sudah menggunakan NVMe dengan kapasitas 512GB. Ya, ini tuh memang kapasitas yang menurut gue sih udah borderline ya. Nggak bisa dibilang banyak, tapi nggak sedikit juga. Dan ini tuh masih merupakan NVMe yang entry level. Terlihat dari hasil pengujiannya menggunakan Crystal Dismark, yang mana biasa kita run 4 kali, read-nya itu dia cukup stabil di angka 2300-an. Sedangkan write-nya agak kurang stabil. Dia range-nya itu dari 900-an sampai 1700-an. Untuk yang satu ini disayangkannya itu dia tidak memiliki slot ekstra untuk storage kedua. Ya, baik untuk NVMe maupun SATA itu nggak ada. Walaupun sebenarnya kalau dilihat-lihat tuh ada area yang mana kelihatan seperti tempat yang bisa ditaruhin SSD SATA, tapi tidak ada tempat buat nge-mounting bautnya itu. Jadi ya gue sih ambil kesimpulan ini tetap nggak bisa ditambahin storage ekstra ya, baik SATA maupun NVMe. Nah sayangnya sih di situ. Jadi kalau memang kalian butuh storage yang lebih besar, ya optionnya cuma menggunakan storage eksternal atau yang ganti yang NVMe bawaannya. Dan yang satu ini tuh memiliki 2 speaker stereo yang menghadap ke atas, menghadap ke kita penggunanya. Kualitas suaranya cukup oke. Cukup ya, walaupun nggak terlalu lantang ya, tapi kualitas suara yang dihasilkan itu dari segi mid-nya itu oke. Dari segi treble-nya cukup lah. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu tajam, tapi dia masih oke kedengeran treble-nya. Tapi sayangnya di bagian bass-nya ini agak kurang nendang, walaupun nggak sampai flat. Tapi ya biasalah, bass kan enaknya yang rada berasa tuh gitunya bumbungnya. Yang ini kurang. Buat connectivity-nya sendiri dia masih menggunakan Wi-Fi AC, dan buat coolingnya cukup simpel, mungkin karena untuk seri gue aja ya. Jadi dia coolingnya ini hanya menggunakan 1 heat pipe dan 1 kipas saja. Tapi mungkin ini juga penyebabnya kenapa tadi pasti stress testnya itu not pass. Untuk laptop yang satu ini, baterai bawaannya itu menggunakan yang berukuran 41 Wh. Dan pas kita tes, karena zaman sekarang itu masih sering meeting online, jadi kita tes menggunakan Zoom meeting selama 1 jam gitu, dia tuh cuma turun 17%. Which is menurut gue ini not bad juga.
Dan selain dari itu kita pasti tes menggunakan YouTube Playback yang mana kita menggunakan tingkat kecerahan 50% aja di sini, dan dia menghabiskan baterai itu selama 6 jam 43 menit. Itu dari 99% turun sampai sisa 15%. Dan menggunakan charger bawahnya yang 45 watt ini, kalau kita pakai ngetes ngecas dari 10% sampai 50% itu hanya perlu waktu 37 menit. Yang mana ini tuh lebih baik dari yang mereka promosikan, yang mana mereka sebut 45 menit untuk sampai 50%, which is good, sudah membuktikan lebih baik dari yang dipromosikan. Dan tapi untuk sampai ke 99% masih perlu waktu sekitar 1 jam 45 menit, which is sebenarnya not bad juga, masih di bawah 2 jam. Nah, cuman kalau yang kalian perhatiin dari tadi gue cuma nyebut 99%, ya karena udah gue tungguin berjam-jam pun dia kayaknya nggak ada angka 100% deh. Oh, at least di unit yang gue pegang ini ya, mentok 99% aja gitu, udah tungguin berjam-jam. Setelah dari tadi kita ngomongin soal jeroan, tentunya kita perlu tahu juga dong gimana performanya. Dan seperti biasa, kita tes juga menggunakan yang awalnya benchmark dulu ya. Kita menggunakan benchmarknya Final Fantasy 14 Endwalker. Ya, dia di settingan kita pakai yang standar laptop aja, karena ini untuk laptop dan laptopnya laptop standar juga. Ya, jadi FPS yang didapat kurang lebih itu 20-40an FPS. Cukup rendah, tapi mungkin masih bisa dibilang oke juga. Untuk hasilnya sendiri, dia memberikan result standar dengan skor 4324. Nah, benchmark berikutnya kita menggunakan Shadow of the Tomb Raider seperti biasa. Settingannya kita pakai yang low saja lah ya, jangan muluk-muluk, namanya game AAA. Nah, FPS yang nongol itu kita dapat di rata-rata 23 FPS aja. Ya nggak akan nyaman juga sih dipakai main seperti ini. Berikutnya pengujian live. Sekarang kita live biasa menggunakan CSGO. Nah, untuk yang ini kita menggunakan settingan low aja ya CSGO-nya. Tapi oke juga ini. Masih dapat di kisaran FPS-nya itu 40-50 FPS. Not bad juga untuk CSGO. Untuk integrated grafik lebih tepatnya. Dan game kedua Dota 2 seperti biasa, tapi kita taruh settingannya di best looking. Dan buat FPS-nya dia rata-rata masih dapat di 40-an FPS, which is not bad juga. Berikutnya Genshin Impact kita taruh di settingan low, dan dia masih bisa dapat di kisaran 20-an sampai 40-an FPS. Kalau pas ke 20-annya sih pasti agak kurang-kurang nyaman gitulah, tapi 40-annya masih oke. Game berikutnya kita tes juga menggunakan Final Fantasy 15. Pastinya settingan low lah ya, dengan resolusi yang masih di 100%. Dan ini mendapat FPS-nya itu di belasan sampai 20-an aja. Resolusinya berikutnya kita coba turunin, siapa tahu bisa nolong. Jadi resolusi kita turunin ke 75%, dan angkanya itu bisa lebih stabil di angka 20-an FPS. Ada peningkatan, walaupun masih kurang enak juga sih bakalan kalau dipakai main game ini. Game terakhir ini kita menggunakan Valorant, yang mana settingannya kita gunakan di settingan medium, dan hasilnya cukup impresif karena di settingan medium ini masih bisa mendapatkan FPS di 90-an sampai 111-an FPS gitu. So ini tuh enak juga lah untuk dipakai. Bukan enak juga ya, FPS gitu mah enak banget buat dipakai main Valorant. Dan sudah pastinya juga walaupun layarnya kurang mendukung, tapi tetap kita tes untuk content creation. Nah, untuk content creation sendiri kita biasa menggunakan Filmora 9 untuk render video 8 menit 44 detik 1080p 30 fps. Dia makan waktu di 12 menit 36 detik. Oke juga buat rendernya. Dan kita gunakan juga seperti biasa Blender menggunakan scene BMW, dan butuh waktu itu sekitar 4 menit 47 detik untuk ngerender itu gambarnya sampai selesai. Ya not bad juga. Buat software bawaannya sih ini ya yang standar-standar aja lah, nothing spesial. Nggak ada software spesial atau software khusus juga di sini. Dan ya seperti biasa standar bawaannya itu yang pasti lah ya, sudah ada OS-nya Windows 11. Dan di sini ditulis juga ada untuk Microsoft Office 2021, yang mana dia tulisnya tinggal diaktifasi aja. Dan udah, itu aja sih. Paling software-software seperti biasa yang tidak spesial juga, yang paling software buat ngatur audio, settingan audio seperti itu. Ya, standar-standar dari HP-nya aja sih ini. Jadi kalau pendapat gue soal ini laptop ya, menurut gue sih ini laptop tuh cocoknya buat orang kerja kantoran gitu sama anak sekolahan. Karena dilihat dari sisi desainnya ya dia simple, klasik, nggak macam-macam gimana, low profile lah. Dan dari sisi beratnya sendiri dia cukup ringan buat dibawa-bawa. Ya kalau ditaruh di tas anak sekolah juga menurut gua nggak bakal berasa berat juga sih.
masih enak-enak aja dan cukup tipis juga buat dibawa-bawa. Dan yang dari sisi daya tahan baterainya, menurut gue ini daya tahan baterainya oke. Ya kalau misalnya dipakai YouTube Playback aja bisa tahan hampir 7 jam kayak gitu kan. Kalau cuma dipakai ngetik-ngetik di kantor kerjaan gitu doang, atau sekedar sekolah juga ngetik-ngetik gitu doang sih, gue yakin bakalan tahan lama baterainya. Jadi nggak ada masalah. Ya cuman sampai di situ aja. Mau dipakai main game, ya game-game ringan bisa lah dipakai main di sini. Tapi cuman buat refreshing aja, bukan buat competitive gaming. Ya memang nggak didesain untuk itu juga sih. Kalau ditanya balik soal bagaimana performa si Ryzen 5000 series ini, menurut gua sih ini masih bisa dibilang cukup untuk digunakan sesuai dengan tujuannya laptop ini ada. Ya dipakai ngegame masih bisa lah ini, so masih oke juga. Tapi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan kalau kalian mau memilih laptop ini. Yang pertama itu dari sisi ya kalau misalnya memang sih ini bisa dipakai buat kerja kantoran. Tapi kalau kantor kalian itu kantor desain atau kantor yang membuat konten, ya sudah jelas ini pasti tidak oke. Ya seperti yang tadi gue udah jelasin, dari sisi color gamutnya itu bener-bener kurang oke kalau dipakai untuk content creation. Apalagi kalau mau dipakai desain, cari mati. Kalau cuma dipakai kerja kantor ketik-ketik biasa sih ya nggak akan masalah lah ini, fine-fine aja, oke-oke aja. Yang kedua itu dia tidak memiliki discrete grafik, yang mana membawa ke poin ketiga, dan di sini berarti dia tidak bisa diajak kerja berat. Ya, terutama kerja-kerja berat yang memerlukan grafik yang oke ya. Ya, tidak memungkinkan lah di sini. Nah, berikutnya coolingnya yang menurut gue masih kurang oke. Ya, tadi nggak pas juga, dan pas gue selama dipakai pengetesan pun lumayan berasa anget ke arah panasnya. Dan kalau mau dipakai kerja berat sendiri, yang mana rendering masih bisa, tapi kan kalau ngerender video yang gede dan durasinya panjang itu bakalan kasihan laptopnya. Dia akan kerja full load terus-terusan, dan dari sisi yang coolingnya kurang ini malah membahayakan si hardware-nya. Takutnya kalau terlalu sering dan terlalu lama dipakai full load ngerender yang berat-berat kayak begitu, kerjaan berat-berat, renderingan berat ya. Nah, takutnya malah ngerusak hardware-nya. Dan hal terakhir yang perlu kalian perhatikan itu, yang satu ini itu tidak memiliki extra slot untuk storage tambahan. Jadi kalau memang kalian memerlukan storage yang lebih besar, opsinya itu ya cuma tambah external storage atau mengganti storage bawaannya aja. Tapi terlepas dari semua hal yang perlu diperhatikannya itu, laptop yang satu ini tuh masih cukup terjangkau karena harganya yang masih di bawah 10 juta. Tepatnya itu ada di angka 9,6 jutaan. Ya, jadi segitu dulu review singkat dari Geekam untuk laptop HP 14S FQ1036EU ini. Kalau kalian suka dengan video ini boleh kasih like. Untuk dukungannya tolong di subscribe. Untuk saran dan komentar boleh tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.